untuk kehidupan sehari-hari, untuk makan minum itu dari mana Mas Jenengan? Kalau saya kan sendiri kan dari faktor ibadah, Mas. Cuma karena kemarin tuh ada masalah tentang uang gaib, jadi Bunda Ratu istirahat di sini, naganya masuk ke dalam, Bu. Nah, itu kan tempatnya Masak Jenang. Oh gitu. Kalau Watu Dodonya itu, Mas, bukan yang di sana. Aslinya ini Watu Dodo. Jiwa yang bernyawa, jiwa yang berakhlak, ya pengambilan uang gaib itu di Bukan. Bunda Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semuanya. Jadi di kesempatan hari ini saya berada di Banyuwangi, ya, tepatnya di area sekitar Patung Gandrung dan Pantai Watu Dodo lah. Di sini kita bertemu saudara kita, ya, Pak Wahyudi, ya. Nggih. Pak Wahyudi ini ternyata, pemirsa semuanya, beliau ini menghuni sebuah goa di bawahnya persis dari Patung Gandrung. Pak Wahyudi, jadi mohon maaf, Nggih. kami menyita waktu panjenengan di Nggih. pagi hari ini. Ada yang ingin kami tanyakan, karena kami jauh, ya, orang jauh dan tidak tahu gitu ya. Kita sambil jalan, di bawah sana itu ada sendang. Yuk kita ke sana, Pak. Sendang itu dinamakan sendang apa, Pak? Ini Sendang biru. sendang biru. Nggih. Sendang biru atau sendang bidodari? Sendang biru, cuma kalau dari nadrum yang hikmah sendang biru ya sendang bidodari itu. Jadi sendang biru atau sendang bidodari. Nggih. Yang menurut kita sendang ini katanya dulu digunakan mandi bidadari, yang kisah nyatanya disinilah Joko Tarub waktu mengambil selendangnya dari salah satu 7 bidadari yang sedang mandi itu, ya. Nggih. Di sini tepat di bawah jembatan. Jadi sumber air ini yang ada di Sendang ini tidak pernah surut, Pak, itu? Enggak pernah. Nggak pernah surut. Nggih. Meskipun kemarau Biarpun panjang? kemarau panjang, enggak. Cuma statusnya masih kayak ngoten mawon. Gitu. Nggih. Itu Ada- pun kalau tercampurkan oleh air lain tuh akan perang, Mas. Oh, Pasti enggak. yang mewujudkan air yang sana yang kalah. Karena ini yang benar-benar asli air. Asli sumber. Nggih. Pembawaan alam secara ilmiah hasil bersama. Kalau di situ kan mujahadannya berapa komponen kan gitu kan. Minimal kalau dia merasuk ke sini itu pasti mereka banyak kesurupan. Misalnya nih ada air Air hujan, dari atas sana itu. air hujan gitu Ya ya. kalau air hujan asli tidak buatan, Mas, itu enggak masalah. Kalau yang air hujan asli enggak masalah. Masalah. Tetapi kalau air hujan buatan kan ada pola cara berpikir orang kan. Ya. Itu biasa pasti ada itu. Oke. Terus saya Cara kalanya juga pernah dengar di atas sana itu ada makam. ada makam memang. Makam Nggih. siapa itu, Pak? Di sana itu sejarahnya kalau sekarang itu Syekh Datuk Malik Ibrahim. Saya Datuk Nggih. Malik Ibrahim. Kalau dari yang dulu itu adalah peninggalannya Prabu Siliwangi sama sang putrinya. Kan ada dua di sana. Ada di dua atas, makam, nggih. ya. Nggih. Nah, di belakang panjenengan Nggih. ini kan juga ada tempat yang sakral nih. Bisa Nggih. ada ceritanya nih, Pak. Nggih. Memang sekilas terlihat seperti tempat biasa, Nggih. tapi ceritanya ini luar biasa gitu ya. Itu kalau sudah istirahat sini, Mas, ya. Acara belanja, catering atau pulaan untuk persiapan hidup ilmiah di sini kan. Itu kan bersama naganya masuk ke sana. Gimana? Coba dulu. Naganya masuk ke sana. Naganya, Nggih. Naga besuki nih. naga besukinya Ya, di sana istirahatnya itu. Di dalam di dalam hutan sana. Nggih. Jadi Bunda Ratu istirahat di sini, naganya masuk ke dalam, Bu. Bersama naga nih. Jadi ini tempat peristirahatan Nggih. Bunda Ratu Bunda, Kidul nggih. bersama naga besuki. Nggih. Naganya ada di sana, berbentuk batu. Sampai sekarang masih Nah, ada. ini kan dulu kan gua, tuh, Mas. Hmm. Nah, ini gua ini terus lempengannya tuh jebol dulu tuh. Mungkin entah karena apa, ya mungkin karena peristiwa getaran Gunung Ijen itu, sehingga dia ambrol, sehingga terpisahkan antara selatan dan utara. Oke. Baik. Kita sambil geser ke sana. Nggih. Di sana itu ada tempat untuk sembahyang, Nggih. tempat untuk melukat juga. Nggih. Jadi di samping ini apa namanya ini, Pak Wahyudi namanya? Ya. Orang Hindu apa namanya ini? Canggu. Kenapa? Kalau mengatakan apa orang Bali itu? Nggak tahu ya. Saya Nggak tahu, juga nggak tahu, Pak itu. Nggih. Saya kurang memahamkan itu, Pak. Iya. Nah ini juga. Karena itu persambahan mereka kan sakral. Nggih. Di batu di sini aneh ya, Pak Wahyudi ya. Nggih. Di batu ini putih. Saya baru lihat di batu ini. Tuh, ini batu asli ya, Pak? Nggih. Bukan semen ya? Ini. Iya. Ini asli. Asli ya? Nggih. Keren ini. Oke, kita ke sana, Pak itu. Yang gua jenengan di sana ya. Nggih.
Nah, ini jalan satu-satunya ini. Oh, ini loh, apa namanya, lupa saya ini. Nggih. Yang sumur untuk melukat tuh yang mana Pak itu? Kalau yang untuk melukat ini, Oh, kalau ini kan sudah, kalau pasang nggak bisa nampak. Kalau sudah itu ke sana baru terbuka, ini mungkin nggak terbuka alamnya tuh. Dan lagi mungkin sudah alamnya, Mas. Iya, iya. Nah, Pak itu tuh di sana kan terlihat tuh Nggih. patung gandrung. Jangan kan paham secara dari kenapa Banyuwangi itu kok harus memakai ikon patung gandrung, kok bukan bunga atau apa gitu. Gimana Mas ya? Kalau soalnya kan secara mutlak itu orang Osing ini kan bukan punya ciri. Di sini kan Gandrung ini kan ada kerajaannya, kerajaan Gandrung. Nah, kalau dari Jabur, mereka ini adalah kromo alamnya. Jadi kalau dari Jabur itu bukan, memang kalau dari yang mengikuti satu alur hidup adalah Minakuntu Jolimi. Kan kejahatan kan, Minakuntu Jolimi kan. Kalau dari sini enggak. Kalau yang dari asli itu untuk momen apa ya, sangat kalanya alam atau mencari pahala ganjaran kayak gitu Mas. Pewujudan alam ilmiah yang asli Gandrungnya kayak gitu. Mantan. Oh gitu. Makanya simbolnya kan kayak gitu. Jadi ada apa tadi namanya? Gandrung apa? Nggih. Sewu Gandrung. 1000 gandrung. Iya. Iya ya. Dan di sana itu ada satu ikon yang diabadikan. Nggih. Sebagai ikon ketika kita mau masuki Banyuwangi, Nggih. pasti bertemu dengan patung gandrung itu. Nggih. Ambil air Pak. Oke. Pak Wahyudi, Nggih. kita ke sana yuk. Nggih. Ke tempat tinggal panjenengan. Nah, kita angkat cerita Watu Dodol Pak itu ya. Nggih. Mungkin sedikit banyak panjenengan kan asli orang Banyuwangi. Nggih. Pasti tahu ceritanya, sejarahnya seperti apa gitu loh maksud saya. Watu Kita sambil Dodol. duduk di sana aja Pak Nggih. ini, Nggih. biar kelihatan Watu Dodolnya. Nggih. Kalau dari cerita itu Watu Dodolnya itu Mas, jenang dodol itu yang tumpah itu. Yang mana? Itu loh Mas. Oh, itu Aslinya. yang aslinya itu jenang dodol itu yang tumpah. Itu kan tempat kualinya Nggih, nggih. masak jenang. Nggih, nggih. Sehingga dia tuh kutah gitu Mas. Yang tumpah kualinya, gitu. yang kualinya yang mana? Ini di sini nih Mas, Oh. yang ada tumpuan botol itu. Nah, itu kan tempatnya masak jenang. Oh gitu. Kalau Watu Dodolnya itu Mas, bukan yang di sana. Aslinya ini Watu Dodol. Nggih. Terus Ngoten. karena di sana itu nyeleneh ya, berada di Nggih. tengah jalan, akhirnya ikonnya sana gitu ya. Nggih. Kalau aslinya itu jenang dodol itu, Aslinya, nggih. Watu Dodol. Nggih. Kalau yang di Dengan- sana itu adalah gravitasi Mas, batu keseimbangan. Nanti dijelaskan. Nggih, nggih. Sebenarnya di sana itu paku buminya Paku tanah suci. buminya, nggih. Kalau itu enggak ada itu Mas, ini gejlok. Kalau yang sana itu, Ini. kalau tentang sejarah dongeng Watu Dodol, Oh, iya. jenang dodol ya itu sana itu. Yang dimaksud batu dodol itu sebenarnya di bawah sana, tapi ini ada batu di tengah jalan ya, tepat di tengah jalan, yang dimana batu ini dulu pernah ada upaya untuk disingkirkan menggunakan Disingkirkan. alat berat, bahkan menggunakan kapal tongkang. Ya Pak itu ya, Nggih, pernah ditarik menggunakan kapal. nggih. Itu tahun berapa kira-kira? Sekitar saya waktu itu SD kelas 1 saya Mas. Panjenengan. Nggih. Panjenengan sekarang usianya berapa? Sekarang 48. 48 ya. Nggih. 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu. Ya, kan? 40 tahun yang Nggih. lalu ya. Sampai sekarang tetap berdiri tegak kan. Nggih. Ada salah kaprah bahkan di image masyarakat Nggih. yang Watu Dodol itu. Watu Dodolnya itu. Nggih. Nggih. Kalau yang secara dongeng, yang misteri alamnya itu Heeh. jenang dodol ya itu. Yang tadi itu Nggih. Nah. Tumpah. tumpah. Nggih. Kan dari Jawa Barat apa tuh Nggih. Siliwangi atau apa Nggih. ya? Nggih, Prabu Sriwe di atas. Yang bawa utusan ke sini Nggih. membawa bekal untuk damai, Ah, disokoklah nggih. kerajaan Blambangan ini Nggih. menggunakan dodol, suap gitu kalau nggak Nggih. salah ceritanya ya. Akhirnya belum sampai itu tumpah Nggih. di situ. Nggih. Terus yang ini kalau menurut versi panjenengan dan masyarakat yang tahu, Nggih. batu yang di tengah jalan itu apa? Kalau yang di tengah itu adalah paku bumi paku alam. Gravitasi istilahnya itu apa ya? Untuk stances apa keseimbangan kalau tidak ada itu ini gejlok, gitu Mas. Soalnya kan beban
jalan tadinya itu apalagi tancapi sadeng-sadeng kayak ngoten kan. Sehingga minimal kan manual mengantar ke alas dasar. Tuh. Jadi itu adalah keseimbangan, batu keseimbangan. Ya. Ibaratnya untuk narik lah, Bos. Sinkron juga apa yang Jenengan sampaikan. Batu itu merupakan paku alam atau paku alam. bumi. Nggih. Ketika itu nggak gitu, ada, nggih. bumi akan gonjang-ganjing. Nggih. Nah, saya bilang sinkron, kenapa? Di sana. Nggih. Gampang ya Pak itu ya. Nggih. Kita kupas tuntas ini. Nggih. Salah pahaman masyarakat ini. Nggih. Yang Watu Dodol itu yang bawa sih Soalnya di keasliannya, Mas. sana lagi, Nggih. sana lagi. Biar kelihatan. Nggih. Apa yang menjadi kalimat yang Jenengan sampaikan itu Nggih. biar apa ya, biar sinkron dan netizen paham gitu loh. Nggih. Kenapa disebut paku buminya tanah Jawa lah, gitu ya? Nggih. Tetapi kalau yang ini adalah dongeng atau legendarisnya satu peristiwa hidup, Mas. Yang menuju kehidupan, nggih. ini. Ini tidak bisa diabaikan loh, Mas. Istilahnya kan ini kan Seperti adalah dodol. satu perjalanan hidup jiwa yang bernyawa, jiwa yang berakhlak. Menjadi seperti ini kan adalah tempat tungku masak jenangnya di sini, Mas. Situ. Nah, sehingga tumpah di situ. Saya pernah mendengar ulasan cerita yang di sana itu kan tempat peribadatannya umat Hindu. Nah, ada yang bilang disitulah letak garis tengah dari garis katulistiwanya Banyuwangi atau Tanah Jawa. Gimana kalau menurut Jenengan? Nah, pokoknya kalau mengambil dari semua sudut itu adalah orientasi alam ke semua alam, Mas. Secara bumi, jagat, lautan, segoro, samudra tadinya itu adalah transip alam yang tengah, Bun. Dari semua lintang alam yang ada di dataran yang sana, yang sampai timur, debit matahari Jepang, sampai barat, timur, selatan, utara nih. Berarti di sini. Jadi di situ adalah tengah-tengah, Bun. Kan ada di simbol alam itu yang di Nazi Jerman, ya disitulah. Itu ibarat globe, ya. Globe alam. Itu garis merah, garis katulistiwanya ini, gitu ya. Itu. Jadi disitulah kita titik istilah itu untuk mencari arah antara timur dan barat atau mencari kiblat lah, kan ngoten. Oke. Ya kan, nyambung kan? Kenapa ada paku bumi di sana? Karena berdekatan dengan garis katulistiwa. Garis katulistiwa. Gitu. Nah, yang terakhir ini kita penasaran. Kita tahunya kan Pak Wahyudi ini kan seorang yang pelaku ritual dan menghuni atau ritual di dalam gua. Boleh nggak pindah di gua Panjenengan? Mari. Di kediaman Panjenengan. Di sini ya semuanya. Oh itu, ini taman-taman ini. Ini Panjenengan yang buat. Ini gini, Mas. Ini bukan satu kehendak saya, Mas. Ini adalah kehendak pembatas air yang sana kan sering menaik kan. Nah, kalau dari sejarah, ini kan lautan lepas pantai. Ini kan sudah batas dulu, batas timur kan, sudah tidak ada lagi. Transitnya gitu. Selain Jepang, kalau Jepang itu kan ya maaf Mas, ini dari batas alam ilmiah di sini. Yang kehidupan di sini gitu loh, Mas. Ternyata masih ada lain yang seperti Jepang, masih ada hubungannya. Alamnya itu tidak bisa terpisahkan. Iya. Berarti ini tidak serta-merta dibuat ada suatu petunjuk-petunjuk yang sebagai penangkal. Pembatas gelombang. Pasangnya air laut gitu ya. Gua yang Panjenengan huni ini gua Jepang ya? Gua Jepang. Kita masuk. Monggo. Ternyata gelap banget. Kenapa nggak nyalur listrik yang ada di atas sana? Mas, tidak bisa, Mas. Soalnya kita kan di luar kan sudah terlalu banyak penerangan cahaya secara ilmiah atau buatan atau mengandung zat kimia, sehingga di sini kita kembali ke sinyalemen di sini menjadi ke alami gitu loh, Mas. Terlalu di luar, banyak di luar kan background kan sering ada kan rabun senja, rabun dekat kan faktor itu, Mas. Faktor cahaya itu. Cahaya buatan kan lebih apa ya? Melebihi indera penglihatan. Jadi kita menolak kemampuan, sehingga di sini adalah untuk mensinyalmenkan atau menormalitaskan lagi lah. Ya cuma ritualnya panjang, Mas. Iya. Kalau dijelaskan panjang ya, Pak. Ini kayu-kayu yang jenengan taruh sini itu jenengan kumpulkan dari air ini yang ini kan kayu-kayu ini, Mas ya. Ini kan dulu ini kan tempatnya kitab ini, Mas. Nah, ini dulu tempatnya kitab, tetapi dijadikan tempat duduk. Makanya sering orang kena udunan. Ini tempatnya kitab ini, Mas.
ini kayu ini. Mana? Ini sudah kayu masa lampau lah ini. Jadi tempatnya kita dijadikan tempat kursi sehingga banyak orang udunan. Nah kalau ini akar ini Mas, makanya sering-sering ada cangkul pendek gitu kan patah gitu. Karena ini masih melekat di sini di akar ini. Itu ya. Mungkin ini insya Allah kayu nimang itu. Akar kayu nimang. Akar mimang. Kayu nimang. Yang diketahui orang ketika melangkah akar mimang itu orang bingung dan sesat. Iya. Makanya di sini kan kalau dia masih melekat di akar kayu nimang itu dia bisa patah. Jadi akar kayu nimang ini memisahkan itu kan antara kotel dan kotel, mungkin ada perjanjian apa di situ. Ya. Makanya kan sering-sering ada kayu patah sendiri gitu Mas, cangkul segala itu. Pak Yudi tinggal di sini sudah berapa tahun? Saya di sini 1 tahun. 1 tahun. Nggih. Hanya untuk menjalani suatu ritual atau petunjuk dari, apakah ada petunjuk dari guru atau gimana gitu? Kalau dari hikmah itu ya satu ya dari guru ya dari kitab tadinya Mas. Dari kitab kehidupan memang secara lillahi ta'ala dari habis dari Purwo, dari Bromo, dari Malang Kaliberantas segala itu memang di sana Mas ya. Penyelesaiannya itu kan ada di sini kan ada 5 gua. 5 gua ini peninggalan para dewa, Pendowo Limo Mas. Nah, di sinilah dulu tuh. Pertapan-pertapan para Pendowo ini. Pendowo Limo itu. Nggih, Pendowo Limo. Kalau itu yang seperti pedang atau apa itu kayu apa itu Bapak itu? Kayu ini kayu apa ya? Kayu kelor. Bukan kelor lamtoro. Lamtoro. Iya. Itu pasti ada suatu tujuan. Ada tuah ngoten. Ada tuah. Nggih. Ditulis. Nggih. Ada tulisannya apa itu? AK 2000. Nah, kalau gini Nyun Sewu. Ini kan jenengan kan 1 tahun ya tinggal di sebuah gua Jepang ya, di bawahnya Patung Gandrung ya. Nah, untuk kehidupan sehari-hari, untuk makan minum itu dari mana Mas jenengan? Kalau saya kan sendiri kan dari faktor ibadah Mas. Kalau tidak dari ibadah ya memang terbilang sebelum masuk ke sini saya itu kerja dulu di perusahaan. Nah, cuma karena kemarin itu ada masalah tentang uang gaib sehingga uang saya itu hilang. Uang gaib? Nggih. Jenengan pernah? Saya kerja di perusahaan. Iya. Sebelum saya masuk ke sini kan ya harus perbekalan dulu, perbekalan uang. Karena harus ibadah kan ngoten ya, kerja untuk mendapatkan uang. Di situ habis dapat kerja masuk ke sini Bun. Nah, habis itu hilang Mas. Uang saya di sini. Uang pesangon kah? Iya, uang kerja itu. Uang kerja? Nggih, uang kerja kan mudik lebaran, malam Natal, Nyepi, Imlek, kunci paca itu yang secara manual itu bukan saya itu pindah-pindah agama kan, itu kan secara hikmah saya berjalan di satu keimanan kan ngoten. Dan saya kan kalau agama saya satu, ya, agama Islam ngoten. Yang saya kehendaki gitu. Tetapi tahu lagi lah dari terilhami oleh alam ini, keislaman itu kan adalah manunggal kan gitu Mas. Manunggal jiwa kan, yang tidak bisa dipautkan dengan alam ini. Yang penting saya tuh sekolah untuk hidup saya ini, mondok untuk matiku, gitu Bun. Ilmu agama itu untuk mati saya. Terus uang gaib yang jenengan maksud tadi hilang secara tiba-tiba atau kan jenengan? Hilang secara tiba. Jadi seolah kan saya itu kerja di perusahaan nyata. Iya. Cuma uangnya itu secara moral itu dari gaib. Kan dulu kan penarikan uang gaib itu kan sembayangnya di Pasuruan. Sampai saya kena tagih darah suci. Jenengan ikut ritual-ritual seperti itu? Enggak. Terus? Cuma saya dulu ikut sembayangan, saya tuh enggak. Ya saya dulu ikut Mas. Ini kan sampai jahitan 11 nih. Kenapa itu Pak? Tagih darah suci. Darah di Pasuruan. Suci? Enggak. Ya pengambilan uang gaib itu. Uang gaib. Di Bunda Ratu. Oh Bunda Ratu? Enggak, Bunda Ratu Ayu. Bunda Ratu Ayu? Bunda Ratu Ayu Pasuruan. Nah di situ. Jenengan muridnya? Enggak. Oh itu. Anak asuh di sana. Iya terus? Jenengan habis ya? Paham saya. Ya untuk pembelajaran aja Pak Yudi ya. Mungkin ya itulah. Mungkin dari sisi itu panjenengan akhirnya lebih memilih menyendiri seperti ini biar jiwa lebih tenang kan gitu ya. Yang awalnya ngapunten punya rasa ongso-ongso kalau ongso-ongso enggak taunya kepluk gitu. Ya, mudah-mudahan ke depan ada kebaikan lah yang menyertai panjenengan itu nggih. Pak Yudi, terima kasih. Kita sudah diajak keliling kemana-mana dan jenengan luar biasa ini, saya akui luar biasa keren untuk penjelasan dari sejarah Watu Dodol yang salah kaprah sampai Patung Gandrung dan juga dipersilakan sowan ke kediaman jenengan ini. Mungkin lain waktu kita sowan lagi sini boleh ya Pak Yudi ya? Monggo. Nanti ada sedikit dari kami untuk sarapan. Sudah sarapan belum? Belum. Nah, nanti sarapan gitu. Sehat selalu Pak Yudi dan panjenengan dijauhkan dari segala musibah.
dimudahkan rezeki dan dipanjangkan umur serta yang panjang dan berkah kan gitu ya. Pemirsa semuanya, untuk tanggal ini saya akhiri sampai di sini dulu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.